Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kepada wabarakatuh. yang saya hormati Bapak Kaprodi Sastra, Bapak Misbah, pada yang saya hormati Pak Denny Darmawan yang dengan kombisnya yang selalu berkibar. Dan dosen-dosen serta mahasiswa yang saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita bisa bertemu dalam sebuah pertemuan ilmiah yang sangat menyenangkan untuk kita bahas. Semoga kita mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada banyak hal ya dalam sebuah perjalanan yang ditempuh untuk kita bisa mencapai titik mudah dalam menulis. Awal saya ingin memulainya adalah dulu saya mengikuti lembaga pers mahasiswa ya Al-Mizan di IAIN Pekalongan. Nah dari sanalah saya bisa mendapatkan sebuah ilmu yang dulu itu harus mengikuti diklat jurnalistik dasar, intermediate jurnalistik hingga sampai senior jurnalistik. Nah itu adalah bekal-bekal yang sangat luar biasa yang awalnya saya tidak tahu itu penting. Ternyata akhir-akhir ini setelah saya menjadi dosen baru saya sadari bahwa itu adalah hal kunci yang harus kita miliki dalam sebuah keterampilan menggunakan bahasa. Jadi jurnalistik adalah keterampilan yang tidak semua itu bisa memilikinya. Ya, alhamdulillah saya sudah menulis banyak karya. Nah, banyak sekali karya yang sudah saya tulis dan entah bagaimana saya menulisnya. Akan tetapi ada sebuah hal yang yang harus kita miliki, bahwa satu yang harus kita lakukan adalah percaya diri. Percaya diri itu nomor satu. Kemudian setelah percaya diri kita tumbuhkan, bahkan ini juga ada buku yang belum saya terbitkan, ini berjudul Menjawab Akuntansi Konvensional dalam Pandangan Akuntansi Syariah. Kemudian saya juga menulis buku yang draftnya sudah jadi, Humanis Religius Mahasiswa dan Universitas. Dan saya menulis juga Sosiologi Ekonomi yang belum saya terbitkan karena pendanaannya masih kurang. Ini luar biasa. Setelah kita memiliki sebuah rasa percaya diri bahwa kita itu mampu menulis, kita akan banyak melihat sebuah peristiwa, sebuah ide, sebuah apapun yang kita temukan itu langsung mengena. Ketika ada sebuah peristiwa yang suatu itu mengena di kita, itu kita tulis. Menulis itu tidak bisa satu hari selesai untuk apa, atau 1 bulan ditargetkan, itu tidak bisa. Tapi ada sebuah tahapan-tahapan yang kita punya timeline, gitu, punya waktu yang akan kita tempuh, entah itu 3 bulan, entah itu 4 bulan. Tapi sesekali kita harus rekreasi. Nah ini yang saya katakan, ada rekreasi yang sangat menyenangkan, yaitu rekreasi ilmu. Menulis tanpa sebuah kekuatan atau daya baca itu tidak akan pernah mungkin, karena ini membutuhkan sekali kosakata, membutuhkan sekali banyak informasi-informasi ilmu, baik itu dari pendapat orang, pendapat penelitian, dan semuanya. Bahkan kita harus bisa memahami fenomena-fenomena yang ada di masyarakat. Nah itu tidak serta-merta jadi, akan tetapi tulislah apa yang memang kita temukan itu dalam satu ide tertentu. Mungkin Anda ingin menulis tentang seperti menjawab akuntansi konvensional. Yaitu kenapa sih harus akuntansi konvensional yang dipakai? Kenapa bukan akuntansi syariah? Itu yang saya selalu bertanya. Kemudian saya tulis itu. Saya tulis
tentang akuntansi konvensional, segala bentuk permasalahan di akuntansi konvensional saya tulis gitu. Saya kutip, saya tulis, saya rangkum semuanya saya lakukan itu. Nah, ini adalah sebuah awal muawal bagaimana kita harus menulis gitu. Nah, kalau tidak kita mampu untuk banyak membaca, untuk banyak mengamati, untuk banyak memahami tentang sesuatu hal, kita tidak akan pernah bisa menuliskan itu dalam sebuah konsep tulisan ya. Tidak perlu terlalu kita berpikir konsep apa sih yang akan kita tulis, akan tapi garis-garis besar yang mungkin memang itu kita layak sebagai pertanyaan dengan 5W plus 1H itu yang menjadi dasar sebuah apa yang akan kita tulis. Kemudian tadi Pak Misbah sudah menjelaskan dalam suatu berita, dan kemarin di teknik penyiaran juga saya sudah menjelaskan bahwa di paragraf pertama ini adalah judul atau tema yang terpenting ya, ide pokok terpenting dalam substansi dan isi dari keseluruhannya itu sudah muncul di depan. Kemudian di paragraf selanjutnya adalah penunjang. Nah, ini sama saja dengan buku. Jadi dalam setiap sebuah paragraf itu harus saling berkesinambungan dan berkesinambungan, karena tidak semua buku yang kita lihat atau modul yang kita lihat juga itu saling berkesinambungan satu dengan yang lain. Nah, ini Anda harus mampu bisa menyambungkan satu ide dengan satu ide dengan satu ide untuk bisa menjadi sebuah paragraf atau sebuah satu bab yang panjang yang itu tuh mengena satu dengan yang lain dan tidak terputus, karena kalau terputus seperti ada sebuah jarak dan itu menjadi bagian yang terpisah. Kalau dalam sebuah paragraf dan satu bab itu tidak akan. Nah, ini saya memacu Anda untuk ayo kita menulis, karena kalau tidak menulis kita tidak menulis, kita tidak akan pernah memiliki keahlian itu. Jangan pernah malu ketika kita menulis itu jelek, karena kalau tidak menulis kita tidak akan pernah belajar. Tetap kita harus, apa sih rumus untuk kita bisa menulis? Menulis, itu rumusnya. Kalau tidak itu nggak bisa. Kemudian yang kedua adalah membaca, dan membaca. Tiga, mengamati, dan mengamati. Kalau tidak sama sekali kita memiliki kepekaan itu, kita tidak akan pernah bisa menulis. Dan menulis ini menjadi sebuah kewajiban bagi kita generasi ke depan, karena ini adalah sudah era digital, sudah era 5.0 yang itu semua harus dimiliki oleh masing-masing individu untuk mampu bisa menulis. Bahkan itu menjadi persyaratan, sertifikat menulis ini jurnalistik menjadi persyaratan di perusahaan-perusahaan, dan itu sudah ada dari 5 tahun terakhir ini. Jadi persyaratan untuk menulis konsep-konsep ini, menulis berita, menulis hal-hal yang bersifat ilmiah itu sudah menjadi kewajiban bagi para pekerja. Jadi perusahaan-perusahaan ini sudah menjadikan itu sebagai syarat dalam mengambil pekerja. Nah, ini yang harus kita pacu pada Anda semua. Ayo, bahkan di kelas saya sudah sering mengatakan, ayo kalau ada pelatihan jurnalistik di tingkat manapun, ayo kita kejar, karena kalau sekarang bukan pelatihan tingkat jurnalistik yang ini ya, pers ya Pak Denny ya. Ini masih reportase, masih mengambil bagian-bagian tertentu ya. Kalau ikut pelatihan jurnalistik dari dasar hingga sampai kepada senior itu sudah memiliki ada pelatihan merangkai kata, memilih kata, merangkai kata. Nah, ini mungkin nanti bisa dibahas oleh Pak Dani nanti dalam pembahasannya. Yang saya inginkan kepada semuanya adalah yuk kita menulis, karena dengan menulis kita akan hidup meskipun kita telah tiada. Mungkin itu saja dari Pak Deni ya. Terima kasih dari saya sudah memberikan waktu pada saya untuk memberikan semangat kepada mahasiswa semua, dan
Saya bahagia sekali, insya Allah saya akan mengeluarkan buku dalam waktu dekat lagi, termasuk juga modul insya Allah. Karena apa? Karena saya memiliki program bahwa dalam satu semester saya harus memiliki 2 buku yang sudah saya terbitkan. Karena saya ingat dengan Imam Zawji itu memiliki 2.000 dalam 35 tahun, itu bagaimana nulisnya gitu kan. Apalagi kitab, dan waktu itu belum ada referensi untuk ke internet gitu kan. Nah ini luar biasa sekali. Nah, terakhir yang saya ingin sampaikan adalah bahwa seseorang yang mampu menulis dengan tulisan yang memiliki ruh itu adalah mereka-mereka yang mau mempelajari kitab Al-Quran atau kitab suci. Itu saja. Terima kasih dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.